Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jalal in'am wasyukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi asadatil alam. Selamat berjumpa kembali di Duski Ibrahim Institute. Pada hari ini kita akan melanjutkan telaah kaidah yang lalu, yaitu kaidah yang ke-8. Kaidah yang akan kita telaah ini berbunyi, innal maslahata iza kanat hiyal khalibata inda munazaratiha ma'al mafsadati fi hukmil i'tiyadi fahiyal maqsudatu sar'an walitahsiliha waqa'at talabu alal ibadi. Artinya, sesungguhnya kemaslahatan itu apabila ia dominan ketika dibandingkan dengan kemafsadatan dalam hukum kebiasaan, maka ia adalah maksud syariah, dan untuk menghasilkannya atau mendapatkannya maka dibebankan kepada hamba atau manusia. Kaidah maqasid ini merespons tentang adanya maslahat dan mafsadat dalam hukum kebiasaan mengenai suatu objek dalam masyarakat yang kenyataannya memang dalam suatu persoalan pasti mengandung dua unsur yang berlawanan tersebut. Dalam hal ini, kaidah tersebut mengarahkan kepada kita dari maslahat dan mafsadat itu. Manakala maslahat yang dominan, maka haruslah diambil, dan manakala mafsadat yang dominan, maka haruslah ditolak. Kebalikan dari kaidah di atas dengan makna yang sama adalah kaidah yang dirumuskan oleh Izzuddin bin Abdissalam yang berbunyi, innal mafsadata iza kanat hiyal ghalibata bin nazri ilal maslahati farafuha wal maqsudu sar'an wali ajlaiha waqa'an nahyu. Artinya, sesungguhnya mafsadat itu apabila ia dominan dibandingkan dengan maslahat, maka menghilangkannya adalah bagian dari maksud syara, dan karenanya terjadi larangan. Kaidah maqasid ini dengan demikian memperkuat kaidah sebelumnya bahwa dalam menetapkan suatu aturan hukum itu hendaklah memperhatikan unsur dominan dari maslahat dan mafsadat dalam suatu persoalan yang dihadapi. Kita tidak dibenarkan berpaling dari rambu-rambu ini, umpamanya dengan mengambil unsur yang lebih lemah maslahatnya. Manakala aspek mafsadat yang lebih dominan dibandingkan maslahatnya, maka hendaklah ditolak. Penolakan yang mafsadat ini adalah bagian dari tujuan hukum atau maqasid. Dalam persoalan hidup ini tidak ada maslahat atau mafsadat yang murni. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah, terutama dalam hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, bahwa pada suatu objek atau persoalan pasti ada unsur maslahat dan sekaligus ada unsur mafsadat, baik bersamaan, lebih dahulu maupun lebih kemudian. Ada beberapa contoh yang dikemukakan
Satu, dalam surat Al-Baqarah ayat 219 disebutkan, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dari ayat tentang khamar atau minuman memabukkan dan al-maisir atau judi di atas, Tuhan mengungkapkan dengan qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ungkapan ini memberi pengertian bahwa minuman keras dan judi itu ada mafsadat yang disebutnya ismun kabirun, dan ada juga manfaat atau maslahat yang disebutnya manafi' linnas. Ringkasnya, dalam khamar dan judi itu ada mafsadat sekaligus ada manfaat. Tetapi kata Tuhan, mafsadat atau dosa pelakunya lebih besar dari maslahat atau manfaatnya. Mafsadatnya yang besar itu adalah dapat merusak akal dan merusak mental umat. Sedangkan manfaatnya yang sedikit itu mungkin dari sektor ekonomi atau usaha yang menjanjikan kebaikan di dunia ini. Ketika unsur mafsadat yang lebih dominan, seperti disebutkan dalam ayat di atas, maka ditetapkan bahwa khamar dan judi itu hukumnya haram. Contoh yang kedua, Imam Izzuddin bin Abdissalam mengungkapkan, innal masalihal khalisata azizatul wujudi fa innal ma'akila wal masyariba wal malabisa wal manakiha wat tarakiba la tahsulu illa binusubin muqtaranin biha au sabiqin au lahiqin. Artinya, sesungguhnya maslahat yang murni itu jarang sekali adanya. Maka sesungguhnya masalah makan, minum, pakaian, pernikahan, kendaraan tidak akan berhasil didapatkan kecuali dengan kerja keras atau susah payah. Kerja keras dan susah payah itu adalah mafsadat. Baik mafsadat tersebut bersamaan atau lebih dahulu atau menyusul kemudian setelah maslahat. Saudara-saudara sekalian, dengan ungkapan lain, sebagai contoh bahwa masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, masalah pernikahan, kendaraan, semuanya mengandung maslahat dan mafsadat sekaligus. Hal-hal ini ada maslahat, tetapi untuk menghasilkan seseorang itu harus bekerja keras, susah payah, badan capek, mengorbankan berbagai hal. Semua itu adalah mafsadat. Baik mafsadat bersamaan dengan maslahat atau lebih dahulu atau menyusul kemudian. Tetapi manakala kemafsadatannya lebih dominan, maka kemaslahatan itu hendaklah diambil atau dilakukan. Saya ulang, tetapi manakala kemaslahatan lebih dominan, maka kemaslahatan itu hendaklah diambil atau dilakukan. Sebaliknya, kalau kemafsadatan yang lebih dominan, maka hendaklah ditolak atau tidak dilakukan. Ringkasnya, kita hendaklah mengambil perkara yang dominan sebagai tolok ukurnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam As-Shatibi dengan
ungkapannya al-amrul azam minal maslahati awil mafsadati. Kita harus mengambil perkara yang dominan dari kemaslahatan atau kemafsadatan. Demikianlah telaah kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.